Wali yang dikira-kira gila, punya uang gak habis-habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini, Karoma Wali, yang menyajikan cerita kisah karoma dari para wali Nusantara dan dunia. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like, share, and subscribe channel ini, serta komen membangun untuk kemajuan bersama, dan semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiai Musapa, juga dikenal sebagai Mbah Sapa, adalah orang yang zuhud. Ia sangat sederhana dalam berbicara dan berpakaian. Mbah Sapa dianggap sebagai kiai yang sangat miskin karena pakaiannya yang sederhana. Karena Mbah Sapa sering berperilaku kawarikul adah, yaitu berperilaku di luar kebiasaan manusia. Beberapa orang bahkan menganggapnya gila. Sebelum masyarakat mengetahui kewalian dan karomah Mbah Sapa, asumsi bahwa dia adalah orang gila sudah terdengar. Namun akhirnya rahasia kewaliannya terbongkar. Tetangganya yang tinggal di sekitar rumah Mbah Sapa terkejut mendengar cerita pada suatu hari. Setelah musim haji, seorang haji datang ke desa Mbah Sapa. Dia bilang dia dititipi anggur oleh seseorang di Mekah untuk diserahkan kepada Mbah Sapa yang baru saja pergi ke Mekah. Tetapi tetangganya tahu bahwa Mbah Sapa sendiri berada di rumahnya selama musim haji. Tetangganya berpikir bahwa Mbah Sapa tidak mungkin akan pergi haji. Masih kekurangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Untuk makan saja susah. Gimana biaya untuk naik haji? Pandangan orang pada dirinya berubah sejak peristiwa menakjubkan itu. Terutama setelah orang-orang di sekitarnya menyaksikan karomah-karomahnya. Banyak cerita menarik seputar kewalian Kiai Sapa. Semua diperkirakan berawal dari cerita berikut. Konon di Kendal pernah ada seorang waliullah bernama Abdul Hadi. Sebelum wafat, beliau menyampaikan pesan pada Habib Umar, penjaganya kala sakit yang tak jelas maknanya. Beliau mengatakan, "Nyonya dengklek kidul masjid Kaliwungu nyambut gawe kulak jaritan." Artinya, Nyonya dengklek sebelah selatan masjid Kaliwungu bekerja sebagai tengkulak kain. Pada saat waliullah Abdul Hadi meninggal dunia, maka terlihat cahaya nur yang bersinar ke arah Kiai Musapa. Itulah barangkali tanda awal kewalian Kiai Musapa. Terdapat beberapa cerita orang tua yang merupakan saksi tentang keanehan yang dianggap merupakan ciri karomah atau kewalian Mbah Kiai Musapa. Suatu saat Mbah Sapa menjamu tamu yang datang. Masing-masing tamu menuang sendiri air minum dari ceret yang sudah disediakan. Anehnya, air minum yang berasal dari satu ceret itu dirasakan berbeda-beda oleh tamu yang minum. Kisah unik lain ketika Mbah Wali Sapa memotong pohon kelapa. Ceritanya berawal dari seorang tetangga yang resah dan khawatir karena pohon kelapanya condong di atas rumahnya. Mendengar keresahan itu, Mbah Sapa bertandang. Beliau langsung yang naik pohon kelapa untuk memotong pohon yang condong di atas atap rumah tetangganya itu. Setelah selesai dipotong, ternyata pohon kelapa itu jatuhnya justru berlawanan dengan rumah warga itu. Logikanya, pohon itu seharusnya jatuh persis di atas rumah tetangganya. Tetapi yang terjadi malah sebaliknya. Disinilah orang makin yakin akan kelebihan karomah Mbah Sapa. Sekitar tahun 1960-an,
Mbah Sapa kedatangan seorang tentara. Tentara itu bermaksud memohon restu karena sebagai pembela negara dia mendapat tugas ikut dalam rombongan pasukan Trikora yang akan membebaskan Irian Jaya dari pendudukan Belanda. Saat dia sampai di tempat tinggal Mbah Sapa dan mengemukakan maksudnya, Mbah Sapa tidak menjawab sepatah kata pun. Beliau hanya mengambil sebuah wajan yang telah dibakar hingga merah membara. Oleh Mbah Sapa, wajan itu didekatkan kepala orang tersebut sambil dipukul beberapa kali. Sesaat kemudian, beliau masuk ke dalam rumah dan keluar dengan membawa 3 buah biji randu, kelenteng, lantas menyerahkannya pada orang itu. Orang tersebut tidak mengerti apa maksud Mbah Sapa, namun ia tetap menyimpan biji randu pemberian Mbah Sapa. Di belakang hari, isyarat tersebut bisa diketahui setelah kapal yang ditumpangi tentara Indonesia hancur di tengah laut. Namun, atas izin Allah, orang tersebut selamat. Meski telah terbukti karomahnya, masih terdapat pula orang yang tidak mempercayai bahwa Mbah Sapa adalah wali. Maka suatu saat Kiai Muksid dari Jagalan, Kutoharjo, Kaliwungu bergumam serasa meragukan berita kewalian Mbah Sapa. Akhirnya dia mempunyai rencana untuk menguji kewalian Mbah Sapa. Apa benar Mbah Kiai Musapa itu seorang waliullah? Coba aku mencoba. Karomahnya akan pura-pura meminjam uangnya Kiai. Niat Kiai Muksid pada dirinya sendiri. Kiai Muksid kemudian sampai di halaman rumah Kiai Musapa. Tiba-tiba Kiai Musapa berkata dengan nada perintah, "Muksid, ke pasar saja memakai batok kelapa kalau akan mengemis." Padahal saat itu Kiai Muksid belum mengatakan apapun. Begitu mendengar ucapan Kiai Musapa, maka Kiai Muksid terdiam, tak berani berkata sepatah kata pun. Dia tidak jadi mengutarakan niatnya akan meminjam uang. Ketika terjadi serangan tentara Jepang, masyarakat sudah panik dan lari ke sana kemari mencari perlindungan. Namun Mbah Wali Sapa justru tenang-tenang aja di atas rumahnya membaca surat Yasin. Beberapa kali Mbah Sapa membacanya, akhirnya tiba-tiba berhentilah serangan montir tentara Jepang tadi. Ini barokahnya bacaan surat Yasin yang dibaca Kiai Musapa. Berbagai peristiwa aneh terjadi termasuk setelah ia meninggal dunia. Suatu ketika, Rasid saat sedang membersihkan balai desa Kerajaan Kulon, Kaliwungu, Rasid tukang sapu kantor tersebut ditemui Mbah Sapa. Tanpa berbicara apapun, Mbah Sapa memberinya uang 1.000 rupiah. Dia tidak mengetahui pada saat itu Mbah Sapa telah meninggal dunia. Anehnya, ketika sudah dibelanjakan, uang itu tetap utuh dan tetap ada di saku Rasid begitu ia sampai di rumah. Hal itu berulang hingga 3 kali, membuat gundah Rasid. Hatinya baru tenang setelah uang itu ia kembalikan di kuburan Kiai Sapa. Maka sekarang makam Kiai Musapa dikenal untuk memperlancar rezeki. Seperti halnya makam wali-wali yang lain, makam Mbah Sapa kerap dikunjungi para peziarah, terlebih pada hari Kamis Wage sore dan Jumat Kliwon. Pada kedua hari tersebut, ratusan bahkan ribuan peziarah datang ke sana. Santri dari beberapa pesantren juga kerap menjadikannya sebagai tempat untuk melaksanakan riyadah. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Semoga mendapat pelajaran dari karomah para wali. Dan komennya kita tunggu serta kita semua mendapatkan berkah dan barokahnya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.